Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Desember 2025. Saya percaya saudara sudah mulai sibuk mungkin mempersiapkan perayaan Natal, baik itu di gereja maupun di rumah. Saudara mungkin menghiasi rumah saudara dengan lampu-lampu, dengan pohon Natal, dengan ornamen-ornamen Natal. Saya berharap saudara tidak kehilangan fokus dalam merayakan Natal. Saudara harus benar-benar memperhatikan bahwa Natal is all about Jesus, Christmas is all about Jesus. Jesus is the reason for the season. Karena itulah renungan malam ini kita akan fokus kepada pribadi Kristus dalam kelahirannya. Kita sudah belajar 2 hari yang lalu bahwa Christmas sudah dimulai dari kitab Kejadian. Lalu kita juga belajar satu gelar dari Yesus yang bernama Immanuel, Allah beserta kita. Dan hari ini kita belajar satu nama yang di dalam nama tersebut suatu hari kelak semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nama itu adalah tentunya Yesus. Kita akan membaca satu nubuatan yang diberikan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf bahwa mereka akan mengandung bayi yang dinamai Yesus. Itu dicatat dalam Lukas 1 ayat 31. Di sana dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat paralel dari ayat ini adalah Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini nama Yesus memiliki makna yang sangat luar biasa sekali, yang sejajar dengan nama Yosua, atau dalam terjemahan lama Alkitab bahasa Indonesia saudara adalah Yusak. Itu artinya Yahweh save. Dan ini menggambarkan komitmen Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga saat ia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dia tidak mau menggunakan nama lain, tetapi nama yang digunakan adalah Yesus, yang artinya dia akan menyelamatkan umatnya, maksudnya seluruh manusia yang berdosa dari dosa. Nama Yesus sendiri itu menggambarkan bahwa He is the Savior of the world. Dan ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa keselamatan memang tidak ada di bawah kolong langit ini dalam nama yang lain yang diberikan kepadanya kecuali nama Yesus saja. Dan kita sebagai orang percaya sangat bersyukur karena kita memiliki juru selamat yang bernama Yesus ini. Dan Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang harus kita junjung tinggi, nama yang harus kita beritakan, karena di dalam nama Yesuslah keselamatan kita dapat kita peroleh. Di dalam Yohanes 4 ada kisah di mana Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan di sumur Yakub, dan perempuan ini akhirnya bertobat. Kalau saudara nanti membaca ya. Dan setelah dia bertobat, dia keliling ke daerah Samaria untuk memberitakan mengenai Yesus ini. Dan banyak sekali orang-orang yang percaya dan menerima Yesus. Lalu dalam Yohanes 4 ayat 42, Yohanes mencatat, dan mereka, maksudnya orang-orang penduduk Samaria yang percaya, berkata kepada perempuan ini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi mereka membuktikan sendiri bahwa Yesus adalah juru selamat, bukan hanya melalui perkataan dari perempuan Samaria yang bertobat ini. Dan mereka sungguh-sungguh bersuka cita. Dan mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya bagi dunia ini. Dan setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara, oleh karena providensi Tuhan mendengar renungan ini, ambil keputusan secepatnya. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus, belum pernah mengundang Yesus masuk di hati saudara dan berdiam di dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat, persilahkan dia untuk masuk dan terimalah keselamatan dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tanpa
kasih karunia di dalam Kristus, kita semua binasa. Perbuatan baik kita tidak akan mungkin menyelamatkan kita dan tidak akan mungkin cukup membayar hutang dosa kita. Karena itulah saudara dan saya harus mengambil keputusan dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam merayakan Natal, Yesus adalah tokoh sentral. Yesus harus lahir karena dia harus mati dan menjadi juru selamat dunia bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, saya bersuka cita dan bersyukur bisa merayakan Natal. Karena dengan demikian saya bisa makin mengeksplor lagi mengenai pribadi Kristus yang sudah lahir bagi kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.